Ada, mari kita saudaraku, sebelum kita berdoa, ada semangat yang Tuhan mau berikan kepada kita jemaat Tuhan di doa pagi hari ini. Mari saudaraku, saya share firman Tuhannya. Ya, sebelum kita berdoa, kita dengar firman Tuhan. Saya kasih judul, layani Tuhan dengan semangat. Saudaraku, satu hal seperti saya ini yang pernah mengalami permasalahan dengan jantung saya, olahraga adalah sesuatu yang harus. Jadi setelah saya memasang ring, saya bertanya kepada dokter, hidup saya harus sehat. Sehingga mau tidak mau olahraga adalah sesuatu yang harus saya lakukan, harus dengan rajin. Pada waktu saya tidak rajin, saya membuat saya bisa kondisi yang mungkin dikatakan berbahaya. Jadi saya harus menggiatkan diri saya, harus menyemangati diri saya untuk saya boleh berolahraga. Nah itu harus dengan semangat. Kalau tidak dengan semangat, ya loyo. Nah, firman Tuhan hari ini kita boleh dengar firman Tuhan. Apa hubungannya dengan semangat hari ini yang mau disampaikan? Firman Tuhan di Roma 12 ayat 11 dan 12 berkata demikian, saudara. Biarlah roh ini, semangat ini ada pada gereja Tuhan yang pagi hari ini berdoa kepada Tuhan, siapapun dia, mau anak-anak, mau pekerja, mau pemimpin, mau siapa saja. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Janganlah, hendaklah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani hati. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Luar biasa hari ini firmannya, saya menjadi ingat bahwa di dalam ikut Tuhan juga, ternyata semangat itu harus selalu ada, roh yang semangat di dalam jemaat Tuhan. Siapapun dia, gitu, siapa. Lagi ini hubungannya dengan gereja Tuhan. Kalau kita bersemangat, maka kita akan prepare segala halnya dengan baik. Seperti kita mau ke bandara itu pesawatnya jam 5. Saya yakin bahwa dia akan bangun pagi-pagi karena tidak mau ketinggalan. Bisakah kita menganalogikan seperti berdoa pagi hari ini, seperti kita mau naik pesawat misalnya. Tetapi acuannya adalah firman Tuhannya adalah dengan semangat. Karena firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau kendor, berarti melanggar pasal. Roh Kudus sangat baik, menyertai kita, memberi semangat. Hari ini kita dengar firman Tuhan yang luar biasa, yang menyemangati kita untuk terus dalam hidup ini melayani Tuhan. Pada waktu kita melayani saudara kita, melayani dia, memberi penguatan, memberi penghiburan, memberikan apa yang ada pada kita kepada dia, memberikan atensi. Firman Tuhan katakan bahwa itu sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan Yesus. Jadi saudara, pagi hari ini kalau kita berdoa, janganlah kerajinanmu kendor. Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Ternyata di zaman dulu kesesakan itu udah ada, seperti yang banyak dialami sekarang ini. Kemana-mana banyak aturan, harus prokes. Kesannya nggak habis-habisnya, saudaraku. Kayaknya pusing ya banyak orang. Sekarang orang udah nggak peduli. Saya pergi ke belahan kota lain di Sumatera, mungkin orang sudah bosan, tidak hanya di Semarang, di Kudus, di Jepara. Tapi saya berkata pada diri saya pakai masker,
bukan karena apa ya, udah menjadi gaya hidup saya. Jadi saya kemana-mana, kadang-kadang saya nggak sadar waktu saya kemarin membersihkan mobil, saya pakai masker. Ya saya nggak peduli, ini buat saya sendiri kok. Jadi udah menjadi gaya hidup. Demikian juga berdoa. Berdoa harusnya menjadi gaya hidup gereja Tuhan. Ada sekitar 860 orang jemaat Tuhan yang terhitung di dalam gereja Tuhan GKKD Semarang. Kalau saja yang berdoa itu 50%, waduh luar biasa, hebat. Seperti jemaat yang mula-mula yang ada di kitab Kisah Rasul, Kisah Para Rasul. Luar biasa, mereka mengalami kedahsyatan karena ada doa di sana. Bagaimana saudara? Sesakan itu ada dari dulu. Tapi firman Tuhannya menasihatkan kita, tekunlah. Dari saudaraku, ini kita adalah bagian dari firman Tuhan ini yang kerajinannya tidak kendor, yang rohnya menyala-nyala, yang melayani Tuhan, yang punya pengharapan kepada Tuhan, dan selalu sabar mengalami dalam kesesakan, dan selalu bertekun dalam doa. Mari kita berdoa, saudara.